Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, saya mendengar sudah 2 kali pertemuan Dhamma yang sering disebut dengan Dhamma kelas atau kelas Dhamma. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Dengan demikian masih ada 1 pertemuan lagi dalam masa wasa. Masa wasa adalah 3 bulan, masa 3 bulan yang dimulai pada sehari setelah bulan purnama di bulan Juli sampai dengan bulan purnama di bulan Oktober. Dalam waktu 3 bulan itu, para biku diwajibkan untuk banyak berdiam. Bukan berarti tidak boleh bepergian. Boleh bepergian untuk kepentingan yang penting sekali, dan tidak boleh lebih dari 7 hari. Sebelum 7 hari harus kembali ke tempat di mana para biku sudah sepakat untuk menjalani masa wasa. Pada tahun ini di Mendut ada 3 biku yang berwasa, dan di Wihara Widyaloka Bante Jotidamo berwasa. Satu bulan setelah kami menjalani atau memasuki masa wasa, sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu, kami para biku di Mendut dan juga di Jogja, kalau ada yang berwasa di Jogja, menggunakan kesempatan wasa yang tidak banyak bepergian ini untuk mengajar Dhamma. Dan forum ini terbuka untuk semua yang ingin hadir, mendengarkan, menambah pengertian, menambah pengetahuan. Tidak hanya untuk umat Buddha. Dan yang hadir juga tidak perlu khawatir untuk dihitung sebagai umat Buddha. Demikian juga ibu, bapak, dan saudara juga tidak usah mengambil semua yang disampaikan oleh pembicara. Ibu, bapak, dan saudara boleh mengambil sebagian yang ibu, bapak, dan saudara bisa menangkap dan mengerti dengan baik. Apakah boleh Bante tidak menerima semuanya? Oh ya, boleh. Itu juga hak asasi manusia. Kalau menolak semua boleh juga, tetapi sayang, di antara urean 1 jam atau 1 jam lebih, tentu ada kalimat-kalimat yang ada manfaatnya untuk ibu, bapak, dan saudara. Ajaran Guru Agung Buddha Gotama sering disebut dengan Dhamma.
Yang dalam bahasa Sanskerta, Dhamma itu adalah Dharma. Dan kata Dharma ini sudah tidak asing bagi kita di Indonesia. Meskipun dengan arti yang agak berbeda. Dharma dalam bahasa Indonesia dengan Dharma dalam bahasa Sanskerta, yang dalam bahasa Pali disebut Dhamma, tidaklah sama, tidak persis sama. Tetapi Dhamma atau Dharma itu sebenarnya bukan ciptaan Buddha Gautama. Sering dikatakan bahwa Buddha Gautama itu melihat Dharma dan menyampaikan apa yang beliau lihat itu, yang beliau lihat pada waktu pencerahan sempurna. Apa yang beliau lihat itu beliau sampaikan kepada kita. Dan apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sekadar berdiplomasi. Di dalam salah satu khotbah beliau di Dhammaniyama Sutta, beliau mengatakan bahwa Dhamma atau Dharma itu tidak tergantung pada Buddha Gautama. Beliau mengatakan bahwa saya dilahirkan atau tidak dilahirkan, Dhamma itu tetap ada. Apakah Dhamma itu hukum alam? Ya. Tetapi Dhamma bukan hanya hukum alam. Dhamma adalah juga bagaimana kita berperilaku yang selaras dengan hukum alam agar kita tidak menderita. Kita bisa berperilaku apa yang kita mau, tapi perilaku yang tidak selaras dengan hukum alam akan membuat kita menderita. Dhamma itu adalah juga cara berperilaku yang selaras dengan hukum alam supaya kita tidak menderita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Buddha Gautama, Dhamma atau Dharma yang dilihat pada saat pencerahan sempurna, kemudian disampaikan oleh Buddha Gautama, untuk menghargai beliau, kami umat Buddha sering menyebut Buddha Dharma atau Buddha Dhamma. Dharma yang dilihat, disadari oleh Buddha dan disampaikan oleh Buddha kepada kita. Tetapi karena Dhamma itu hukum alam, Dhamma itu adalah cara hidup yang sesuai dengan hukum alam, bukan dibuat oleh Buddha Gautama. Apakah boleh kalau kita hanya menyebut Dhamma saja, tidak usah Buddha Dhamma? Oh ya boleh, sangat boleh. Kami juga, saya pun juga sering, bahkan amat sering menyebut Dhamma atau Dharma, dan amat jarang
menyebut Buddha Dhamma. Ibu, bapak, dan saudara, ini sebagai pendahuluan. Sekarang saya ingin kepada pembahasan untuk malam hari ini. Saya ingin memulai dengan keluhan, pertanyaan, mungkin juga komplain yang disampaikan oleh umat Buddha kepada kami. Beberapa umat nanti pengurus wihara bisa meminta untuk disumbangkan ke wihara. Kalau harganya 5 juta lumayan ya. Komplain itu begini. Komplain atau protes lah ya. Bante, saya ini menjadi umat Buddha sudah lama, 10 tahun, 15 tahun, lebih ya. Dan salah satu ciri yang sering saya dengar dari para pengkhotbah penceramah, ajaran Buddha itu menekankan, selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Saya setuju, Bante. Dan saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Lebih dari 15 tahun. Tidak berbuat yang buruk, yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan teman saya itu ngajari saya, paling tidak dalam satu hari kamu harus berbuat baik 1 macam ya. Bukan 1 kali tapi 1 macam. Wah, itu bagus sekali. Saya ikut anjuran teman saya itu. Tetapi Bante, setelah 15 tahun saya berbuat baik lebih, hidup saya kok hanya begini-begini saja. Tidak maju. Katanya kalau banyak berbuat baik itu hidupnya bisa maju. Jangan hanya mohon, jangan hanya minta, jangan hanya protes, berbuat baiklah, berbuat baiklah. 15 tahun lebih Bante saya berbuat baik dan hati-hati tidak berbuat buruk. Tapi hidup saya hanya begini-begini saja. Mengapa saya tidak bisa maju? Tidak salah protes itu ya, komplain itu tidak salah. Tetapi di mana kekurangannya sehingga dia tidak bisa maju? Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita melihat apa yang disebut kemajuan itu sebetulnya luas. Kemajuan kesejahteraan,
kesejahteraan sosial, tetapi kemajuan itu juga kemajuan mental, kemajuan batin. Guru Agung Buddha Gautama mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat itulah yang membuat Siddhartha mencapai pencerahan. Kemudian ajaran beliau itu bertahan lebih dari 2600 tahun. Salah satu sifat Guru Agung Buddha Gautama itu adalah Wija Carana Sampano. Beliau itu sampano, sampurna dalam bahasa Sanskerta, sempurna dalam bahasa Indonesia. Dalam wija dan carana ada dua hal. Carana itu adalah perilaku baik. Wija itu widya, pengetahuan. Kedua-duanya ini adalah seperti sepasang pilar untuk kesempurnaan. Kalau hanya carana, hanya perilaku baik, tetapi widya, wija tidak cukup. Tidak mungkin beliau mencapai pencerahan. Seandainya beliau bebas dari penderitaan, beliau tidak mampu mengajar karena tidak cukup pengetahuannya. Sebaliknya, kalau seseorang mempunyai pengetahuan amat banyak tetapi perilakunya buruk, Sang Buddha mengatakan dia tidak pernah dipuji oleh masyarakat. Masih mending perilakunya baik tetapi agak bodoh, dia masih dipuji. Orang itu baik meskipun agak bodoh. Tetapi kalau orang itu pandai, pinter, silat lidahnya juga tidak ada yang mengalahkan gitu ya, tapi perilakunya buruk, Guru Agung kita mengatakan tidak ada orang yang memuji dia. Ora ono sing menghargai meskipun dia pandai. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, bagaimana? Guru Agung kita mengatakan dia dihargai 2 kali lipat. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, dia dihargai 2 kali lipat. Tapi kalau hanya punya pengetahuan tok, dia tidak dihargai. Tetapi kalau tidak punya pengetahuan, perilakunya baik, dia masih dihargai satu macam. Kalau dia punya dua-dua, dia dihargai 2 kali lipat. Ibu, bapak, dan saudara, berbuat baik memang perlu, sangat perlu. Karena itu adalah fondamen dasar. Tetapi untuk maju tidak hanya berbuat baik saja. Baik dalam kesejahteraan dalam keluarga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maupun kemajuan batin, berbuat baik saja tidak cukup. Kalau pengetahuan kurang, ya dia mungkin tidak jatuh ya, tidak melorot begitu saja.
tetapi tidak maju. Apa yang disebut dengan berbuat baik menurut Dhamma? Karena kita sering mendengar, apalagi kalau sering ke wihara ya, berbuat baik ya. Ada yang mengira, ada yang menangkap ya. Dan itu sudah menjadi file dalam pikirannya. Berbuat baik itu kalau kita murah hati, suka menolong, suka membantu, beramal soleh tanpa mengharap imbalan kepada siapa saja, tidak hanya kepada sesama yang beragama sama dengan dia, kepada siapa saja. Makin tulus dia membantu, beramal, menyokong, dari segelas air putih sampai mungkin membangun rumah sakit, membangun sekolah, semakin banyak kebajikannya, punya kiriya dalam bahasa Pali. Guru Agung kita pernah mengatakan, kalau seseorang mengerti manfaat memberi untuk dirinya dan untuk orang lain, seandainya dia mempunyai nasi hanya 1 sendok, dia tidak akan sampai hati untuk memakan semuanya 1 sendok, meskipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Dia akan mengambil sedikit untuk diberikan kepada yang lain, sekalipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Karena dia mengerti memberi itu sangat berharga. Harganya bukan hanya karena kalau kita memberi kan nanti pahalanya besar gitu ya. Apalagi kalau memberi dengan tulus, wah itu pahalanya bisa 77 kali. Wah itu sami mawon dengan tidak tulus. Tetapi memberi itu adalah kebaikan awal. Sekalipun Anda membangun fasilitas umum dengan ketulusan, dengan tidak mengharap imbalan. Kalau umat Buddha juga tidak mengharap kapan karma baik ini berbuah. Salah satu ajaran Guru Agung Buddha Gautama atau salah satu ajaran Dhamma adalah, dan itu ajaran awal, menolonglah, memberilah. Hanya bedanya dengan yang lain-lain, Dhamma itu mengajarkan menolonglah, memberilah tanpa mengharap apa-apa, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap-harap buah karma. Kemarin saya baru mendapatkan perumpamaan matematik. Kalau yang pernah duduk di SMP mungkin ya, atau SD lah, akan mengerti. Kalau saudara memberi 1, mengharap 2 kali lipat pahalanya, buah karmanya, Anda akan mendapat separuh. 1/2 sama dengan
setengah. Kalau Anda memberi 1, tapi Anda hanya mengharap pahala buah karmanya 1 saja, tidak usah double. 1/1 dapatnya 1. Tapi kalau Anda memberi 1 tidak mengharap apa-apa, 1/0 sama dengan ini loh. Tandanya begini. Unlimited. Tidak terbatas. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terbatas. Oh, bagus sekali ini. Tetapi kalau orang mengerti Dhamma, masih ada kelanjutannya. Oh, kalau begitu sekarang saya mau berdana tidak mengharap supaya hasilnya tidak terbatas. Itu sami mawon. Anda malah tidak dapat apa-apa itu. Itulah bahayanya dalam dunia meditasi. Itulah bahayanya terlalu banyak instruksi. Dikandani begitu malah itu dijadikan pengeleng-eleng ya. Oh, pokoknya sekarang kalau berdana jangan harap-harap. Kalau berdana jangan mengharap apapun supaya hasilnya tanpa batas. Oh, itu lebih berbahaya daripada 1 mengharap 2, masih mending dapat separuh. Ini tanpa mengharap supaya mendapat yang tanpa batas, mungkin tidak mendapatkan apa-apa itu. Saya menyimpang sedikit. Kalau saya sudah mendengar itu Bante malam ini, lalu sekarang kalau saya berbuat baik, lalu teringat, lalu berkeinginan mendapatkan hasil yang tanpa batas, terus bagaimana Bante? Masih ada jalan. Memang kalau saudara sudah mendengar ini tidak bisa dibusak, dihapus tidak bisa, sudah masuk. Nah kalau itu muncul bagaimana Bante? Setiap saya menolong, berbuat baik, kemana saja selalu muncul. Ojo ngarep-harep lu, ojo ngarep-harep, ben hasilnya tanpa batas. Kuncinya adalah gunakan awareness, sati, disadari. Kalau pikiran tanpa mengharap itu muncul supaya buahnya tidak terbatas, disadari, disadari, disadari. Tidak diusir. Nggak boleh mikir begini. Kalau saya berdana mengharap tidak mengharap supaya nanti hasilnya tanpa batas, tidak boleh mikir begini, tidak boleh sama sekali. Biar nanti balik lagi. Ya, disadari. Cara mengatasinya hanya satu, be aware. Dengan kesadaran. Tidak apa-apa muncul, tidak apa-apa, disadari saja. Nah itulah dana. Tetapi ada kebaikan yang kedua, yaitu mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak berbuat buruk kepada siapapun. Sekarang harus ditambah, bukan kepada sesama makhluk hidup, manusia dan binatang, kepada lingkungan juga. Kan lingkungan bukan makhluk hidup, Bante. Menghancurkan lingkungan kan tidak membunuh. Iya. Tetapi bagaimana dampaknya? Kalau saudara mengambil pasir itu ya digerong. Bagaimana rumah yang di atas? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Benar. Tetapi dampaknya bagaimana? Salah-salah Anda sendiri yang kena dampaknya.
Beberapa hari yang lalu di Muntilan 2 orang meninggal karena gerong pasir berak begini. Temannya tidak bisa menolong. Teriak-teriak sekenceng apapun dia, narik sekuat tidak bisa. Suami istri meninggal terkubur pasir yang digerong sendiri. Sering kita mendengar jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Benar. Sering dikatakan ini adalah pakati sila. Perilaku baik alami. Semua agama juga mengajarkan ini. Meskipun tidak diberikan nama yang sama. Guru agung kita memberikan nama Pancasila, 5 perilaku baik. Tetapi di agama-agama lain bukan tidak diajarkan Pancasila, diajarkan juga. Hanya tidak diberikan label Pancasila. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ngapusi, jangan menipu, jangan mabuk dan lain-lain. Buddha dan guru agung kita mengatakan yang lampau sekarang kemudian anjuran yang 5 ini tetap berharga, tetap berguna. Tetapi di masyarakat ini tidak hanya ada pakati sila, tetapi juga ada panyati sila. Panyati sila itu adalah acuan pedoman berperilaku baik yang dibuat. Siapa Bante yang membuat? Kesepakatan. Lah perlu apa menambah-nambahi sila? Oh perlu sekali. Karena panyati sila itu juga memberikan dampak keteraturan, harmoni. Kalau pakati sila itu dikatakan sila alami, disebut juga nicca sila, sila yang kekal, yang abadi, tidak mengenal waktu, akalika. Dahulu, sekarang, kemudian, anjuran itu tetap diperlukan oleh umat manusia. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan menipu, jangan mencuri, jangan ngapusi, jangan menghina, jangan berzina, jangan mabuk. Tetapi panyati sila itu berbeda di tiap-tiap kelompok, di tiap-tiap tempat. Meskipun juga berbeda-beda, meskipun dibuat oleh sekelompok manusia, kesepakatan bersama tetapi berguna. Lampu merah berhenti, itu panyati sila. Dan itu kesepakatan seluruh dunia. Itu tidak termasuk sila yang 5 itu. Tidak termasuk membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk. Dan kita harus ikut. Kalau kita tidak ikut, jadi kalang kabut. Atau kita terkena bencana. Sudah merah kita jalan. Ini di kitab suci kan tidak ada. Coba lihat kitab suci agama manapun, nggak ada itu merah berhenti, nggak ada. Ya coba aja jalan sana. Nanti ketunjang. Seperti misalnya sekolah. Ada yang jam 8 tepat masuk. Ada yang jam 7.30. Ada yang jam 8.30. Itu panyati sila. Anda tidak bisa semuanya di refer ke kitab suci, tidak ada. Nanti kalau saudara datang terlambat jam 7.15, gurunya ngamuk-ngamuk, saudara bawa kitab suci. Pak, ini di kitab suci tidak ada. Bagaimana? Bagaimana gurunya menjawab nanti?
Itulah Panyatisila. Untuk kebersamaan, harmoni, dan semuanya menjadi lancar. Para biku menjalankan Panyatisila banyak. Winaya yang ratusan itu tidak semua Pakatisila. Banyak yang Panyatisila. Disebutkan Buddha Panyati Sila. Sila yang dibuat oleh Buddha. Tetapi tentu ada tujuannya. Tujuannya banyak sekali, ada 10 macam. Antara lain untuk membantu yang sungguh-sungguh melepaskan keduniawian, untuk menyelesaikan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa tahan. Kalau dia bertahan, ya masyarakat akan memberikan kritik lewat banyak nanti. Untuk mengurangi kotoran batin. Untuk hidup bersama dalam kerukunan. Karena para biku tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada biku yang memencilkan diri hidup sendiri, tidak ada. Kalau sampai terjadi begitu, ya dia tidak menjalankan kebikuan dengan baik. Biku harus hidup bersama, saling mengingatkan, saling membantu, ya. Nah, untuk hidup bersama itu ada peraturan-peraturan. Itu Panyati. Tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di lalu lintas, tidak hanya di kebikuan. Di semua tempat kita bekerja, naik kendaraan umum, wihara-wihara, tempat-tempat ibadah, semua mempunyai peraturan sendiri, Panyatisila. Di rumah tangga Anda juga ada. Kalau di rumah tangga Anda tidak ada Panyatisila, ya tidak karu-karuan. Hari-hari biasa anak-anak boleh pulang jam 9. Malam minggu jam 10. Kalau anak saudara pulang jam 2 malam bisa menjadi masalah. Dan kalau itu dibiarkan, nanti yang lain juga bisa mengikuti. Harus ada Panyatisila. Untuk hidup bersama dan juga untuk kebaikan masing-masing. Kalau tidak ada Panyatisila, tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya. Tidak ada sesuatu yang membuat mentalnya menjadi maju. Oleh karena itu perlu di wihara-wihara Panyatisila bila perlu ditulis. Tentu tidak usah banyak-banyak dulu kalau ada kasus. Sang Buddha menetapkan winaya juga tidak bahasa daerahnya saendekan, ya. Seketika ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nanti masyarakat akan mengatakan, wah ini otoriter, ini apa saja, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan orang tidak tertarik menjadi biku nanti. Sang Buddha menunggu kasus. Bante Sariputra mengatakan, Bante bikinlah winaya yang banyak-banyak. Sang Buddha mengatakan, ada waktunya saya membuat peraturan, ada waktunya saya belum membuat peraturan. Kapan waktunya, Bante? Kapan belum waktunya? Belum waktunya kalau tidak ada case, tidak ada kasus. Sudah waktunya kalau ada kasus. Sebelum ada peraturan, para biku itu makan sore-sore, malam-malam juga makan. Karena tidak boleh masak sendiri, sore-sore pindah patah, bawa mangkuk, mengumpulkan dana. Di zaman dahulu tidak ada listrik, apalagi kalau malam. Kalau tidak membawa oncor,
jalannya sulit. Biku-biku yang tua-tua sore-sore pindah patah pulangnya sudah gelap, kecemplung kalen, tidak bisa naik. Pagi-pagi ada biku. Masyarakat kemudian bergunjing ya, bagaimana biku-biku ini sore-sore pindah patah sampai kecemplung kalen. Wah, tidak pantas pertapa begitu. Murid Buddha begitu tidak pantas. Sejak ada biku kecemplung kalen itu, lalu Buddha membuat peraturan, mulai hari ini lewat tengah hari biku tidak boleh makan. Oh, kalau begitu urusannya hanya sepele ya Bandi. Kalau sekarang ada lampu terang benderang kan boleh toh pindah patah ya. Tidak mungkin kecemplung kalen. Itu hanya jalan masuk untuk Buddha menyampaikan peraturan. Alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya bagi orang yang menjalankan kehidupan spiritual, makan sekali, paling banyak 2 kali, dan stop setelah tengah hari sudah cukup. Kalau sore tidak makan lebih baik. Ini berhenti. Lebih sehat. Tapi bagaimana untuk menyampaikan pandangan itu? Kalau dikandani begitu, diberitahu begitu, apa manfaatnya? Saya tidak makan siang ya malah lapar. Jadi Guru Agung kita Buddha Gotama menunggu kasus. Jadi peraturan winaya sampai ratusan itu semua ada kasus. Dan kasus-kasus itu perlu sebagai kondisi untuk beliau menyampaikan peraturan. Dan peraturan yang banyak itu juga salah satu alasan membuat ajaran beliau bisa bertahan 2600 tahun. Karena banyak peraturan yang nyedangi perilaku yang buruk. Tetapi untuk membuat pagar itu, membuat benteng supaya tidak berperilaku buruk itu menunggu ada kasus. Saya pikir bijaksana. Di organisasi-organisasi, di wihara-wihara, di tempat-tempat umum. Yang pokok-pokok dulu. Kalau winaya yang pokok itu 4. Hanya 4. Itu yang pokok. Jadi meskipun tidak ada kasus, ya ada yang pokok. Kemudian yang lain dibuat sesuai dengan kasus. Wah, ini penjaga wihara sedang pergi, pintu sedang dikunci, ada umat datang loncat pagar. Wah, ini ada kasus ini, harus dibuat peraturan. Tapi penjaga wihara pergi itu juga kasus ya. Mungkin kalau dia pergi tentu ada yang mewakili, atau di pintunya itu ditulis mungkin sedang bepergian, tunggu sebentar, kami akan kembali setelah 30 menit begitu. Nah, banyak sekali kasus-kasus itu membuat bersama, membuat kesepakatan bersama. Learning by doing, sambil jalan, sambil belajar. Sang Buddha juga begitu. Winaya yang ratusan itu tidak sekali jadi. Itu kasus-kasus yang terjadi banyak sekali. Nah, itulah perlunya sila. Guru Agung kita juga mengatakan, orang lain tidak bisa membuat seseorang, kita tidak bisa membuat orang lain mempunyai pengendalian diri yang baik, tidak berbuat yang buruk. Kita hanya bisa menganjurkan, memberitahu akibatnya kalau berbuat buruk, memberitahu manfaatnya kalau tidak berbuat buruk.
Buddha Gautama mengatakan seperti orang bermain sirkus. Orang bisa berjalan di atas kawat yang besar itu dengan membawa galah, ya. Tidak terjatuh dan tinggi mungkin 5-10 meter. Untuk bisa begitu dia harus latihan sendiri. Gurunya tidak bisa membuat dia seimbang. Berjalan di atas kawat 30 meter di ketinggian 10 meter tidak jatuh. Anda harus mencari keseimbangan sendiri, berlatih sendiri. Sang guru hanya memberitahu, jangan kaku, jangan mikir macam-macam, lemes. Tidak lebih dari itu. Sang guru bisa berjalan di atas kawat seimbang karena dia latihan sendiri. Sang murid bisa berjalan di atas kawat, dia juga latihan sendiri. Itu hukum alam. Mungkin pertama kali di bawahnya ada matras, ya. Kalau dia jatuh ya kepenak, ya. Kalau tidak ada matras ya jatuh pecah ini kepalanya. Apalagi kalau ketinggiannya makin tinggi. Demikian juga mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan yang buruk. Ya kita harus cari keseimbangan. Cari cara. Kalau tidak mencari cara, membiarkan, ya tidak ada kemajuan. Tadi pagi saya baru mendapatkan komentar kemarin ada seseorang yang bicaranya itu carcor. Mengata-ngatai orang tidak baik, yang dikata-kata itu ada di balik keber, di balik layar. Dengar dia. Oleh karena itu berhati-hati berbicara. Ada peribahasa Belanda mengatakan, hati-hati berbicara, tembok-tembok punya telinga dan mata. Lalu kemudian temannya, dia minta tolong temannya mengingatkan, jangan mengatakan begitu. Temannya mengatakan, ora bisa gawan bayi. Gawan bayi ora bisa diubah. Menurut Dhamma tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk. Masih untung dia mengatakan gawan bayi. Kalau dia mengatakan ora bisa diubah, gaweane sing gawe urip lah. Menurut Dhamma itu habit dari kehidupan yang lalu. Kalau dia tidak berusaha sekarang untuk mencegah, ya habit itu akan terus. Tambah lama, tambah gampang dia berbicara yang tidak baik. Meskipun disingkiri teman-temannya, dikucilkan, itu kenikmatan itu dia berbicara tidak baik itu. Gossiping itu kenikmatan. Ya kalau dia lahir kembali itu menjadi tidak berkurang, menjadi bertambah. Menurut Dhamma segala sesuatu itu ada sebabnya, tidak mungkin ujuk-ujuk. Dan Dhamma tidak menyandarkan kepada iki wis gaweane sing gawe, tidak berpikir begitu. Ini adalah gawean kita sendiri dari hidup kita yang lampau. Kalau tidak ada sebabnya tidak mungkin. Kita bertanggung jawab. Oleh karena itu kita harus berusaha. Saya berusaha untuk saya, Anda berusaha untuk Anda. Saya tidak bisa membuat Anda menjadi baik, tapi saya hanya bisa menganjurkan Anda menjadi baik. Menunjukkan manfaat menjadi baik, menunjukkan risiko kalau Anda berperilaku buruk.
Seterusnya terserah Anda. Saya juga bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Kebaikan yang ketiga, yang pertama itu memberi atau menolong atau beramal atau menyumbang. Kebaikan yang kedua mengendalikan dirinya sendiri dari perilaku yang buruk. Kebaikan yang ketiga meditasi. Dan di dalam Dhamma dikatakan itu kebaikan tertinggi. Wah, kalau tertinggi tentu pahalanya besar. Itulah pikiran kita. Selalu berpikir begitu. Apa itu gitu ya. Tertinggi artinya meditasi itu membersihkan pikiran kita. Mengapa? Karena semua perilaku yang baik, yang buruk, yang kejam sekali, yang sangat baik, semuanya datang dari pikiran kita. Kalau tidak dari pikiran kita, dari mana? Bante itu bukan pikiran saya, lah kok bisa? Setan itu yang masuk. Wah, itu apa ya? Itu apa namanya ya? Kalau di persidangan itu namanya apa? Duplik apa replik? Yang paling jurus, yang paling manjur nanti. Itu bukan kehendak saya itu. Itu kehendak setan. Bagaimana saya dituntut? Tidak bisa begitu. Dhamma mengatakan pikiran kita. Dan pikiran itu liar sekali. Liar sekali. Masa Bante? Betul. Saudara mau berpikir apa saja. 2 hari ingin suci, ingin sempurna. Dari pikiran ingin membunuh, ingin menghabisi teman. Ingin mencincang musuh. Anda boleh berpikir apapun dari yang paling mulia sampai yang paling kejam. Orang yang duduk di samping Anda tidak tahu. Kan bisa Bante orang membaca pikiran orang, bisa. Tapi kalau dia tidak menunjukkan pikirannya kepada Anda, dia tidak otomatis menangkap pikiran Anda. Kalau orang bisa membaca pikiran orang, otomatis menangkap pikiran Anda. Bingung. Sekian banyaknya ini pikirannya macam-macam. Kalau ini masuk ke pikiran Anda semua, ruwet nanti Anda. Kalau Anda tidak mengarahkan kemampuan Anda itu pada orang tertentu, Anda tidak bisa menangkap apa yang dia sedang pikirkan. Buddha bisa membaca pikiran orang kalau beliau mengarahkan pikirannya pada orang itu. Kalau beliau tidak mengarahkan pikirannya pada orang itu, tidak otomatis masuk. Radarnya itu tidak menangkap semuanya. Kalau radarnya menangkap semuanya, tidak bisa tidur mungkin kita. Oleh karena itu kalau Anda berpikir yang mulia, amat suci, amat jorok, amat kejam, amat tidak masuk akal, bukannya sah-sah saja, hak saudara juga. Teman saudara kanan kiri muka belakang tidak ada yang tahu. Orang ini kok anteng-anteng aja ya. Iya anteng-anteng dengan pikirannya. Wah, luar biasa. Tidak ada yang membatasi. Kalau berkata-kata, berbuat ini, andai kata tidak takut hukum karma, tidak takut hukum pemerintah, hukum negara, masih takut lingkungan. Wah, gak enak aku. Mengkodisik. Wah, ora pantas ya. Kecuali ya memang pikirannya sudah tidak waras.
Jalan-jalan, saya mau jadi presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang waras ini sudah tidak waras. Aku ingin jadi presiden PBB, orang waras ini. Kalau yang waras, andai kata dia tidak punya agama sekalipun, tidak takut hukum pemerintah, tidak ngerti akibat karma, dia masih mikir-mikir. Karena dia juga butuh survive, butuh hidup. Kalau sampai dia tidak karu-karuan, orang lain menyingkir dari dia menderita juga. Dia masih ada logika itu. Karena itu untuk berbicara, untuk berbuat, dia masih mengendalikan diri. Meskipun mengendalikan diri itu motifnya bukan karena akibat karma, bukan karena mentalnya untuk maju, bukan karena takut hukum negara, karena kesempatan tidak memungkinkan dan dia butuh untuk kelangsungan hidupnya. Itu ucapan dan perbuatan. Tetapi kalau pikiran tidak peduli lingkungan, tidak peduli dia berada di tengah-tengah rohaniwan, di dalam wihara bersama dengan suami atau istrinya, dia bisa mikir macam-macam. Aku wis bosen nih karo istriku ini. Nek iso ya golek liyane sing luwih HP, istrinya tidak tahu. Ekspresinya ini biasa-biasa saja, senyum-senyum. Ning pikirannya kayak begitu. Nah, satu-satunya cara yang bisa membersihkan pikiran itu hanyalah meditasi. Orang bisa berdana, menyokong, menyumbang banyak dengan pikiran yang buruk sekalipun. Tetap dia berbuat baik, tapi nilainya kecil. Perilakunya bisa baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tapi pikirannya juga buruk sekali. Karena sila tidak bisa membersihkan pikiran, hanya mengurangi saja. Kesempatan pikiran untuk mengekspresikan itu berkurang karena dia memegang sila, memegang etik. Tetapi untuk membersihkan pikiran itu harus dengan meditasi. Dan kalau pikiran itu mulai bersih, sebetulnya mengendalikan diri, tidak berperilaku buruk, menjaga sila itu otomatis. Otomatis perilaku kita baik. Mengapa? Ya karena sumbernya bersih. Dari sumber air yang bersih, Buddha Gautama mengatakan, tidak mungkin keluar air yang kotor. Tapi kalau sumbernya kotor, yang keluar tentu air kotor. Meditasi apa, Bante? Meditasi apa saja? Yang paling sederhana ya metta bhavana, atau mungkin apa? Kayagatasati, anapanasati, vipassana dan lain-lain. Vipassana pun juga ada beberapa metode, beberapa cara bagaimana kita melatih vipassana. Nah, selesai, itu berbuat baik. Tetapi itu tidak cukup. Kalau hanya berbuat baik saja, ya termasuk kemajuan batin ya hanya begitu-begitu saja. Termasuk meditasi dan lain-lain. Harus ada pengetahuan yang menunjang itu untuk maju. Termasuk juga hidup bersosial, bermasyarakat, berkeluarga, mencari mata pencaharian, berbuat baik, bisa dipercaya, jujur, tidak memalsukan barang, menjaga ucapan, tepat janji, perlu, tetapi tidak hanya itu.
Ada pengetahuan lain yang membawa kemajuan. Yang pertama adalah canda. C-H-A-N-D-A. Canda dalam bahasa Pali artinya mempunyai kesenangan dalam mengerjakan pekerjaan itu. Tentu pekerjaan yang baik. Dia mengerjakan pekerjaannya itu antusias, senang, ya. Dengan kalimat yang lebih kasar, dia mencintai pekerjaannya. Anda menjadi fotografer, kerjakanlah itu dengan senang, tidak terpaksa. Anda menjadi sekretaris satu lembaga, Anda mengerjakan pekerjaan Anda sebagai sekretaris itu, Anda menyenangi apa tidak? Janjani ya kepeksa, ya nggak bisa maju Anda. Itu faktor pertama yang membuat Anda tidak bisa maju. Apa yang Anda kerjakan? Saya sih buka bengkel, Bante. Anda menyenangi? Oh, saya senang saya menyenangi pekerjaan saya ini. Memang saya bisa membuka bengkel dan saya bisa melakukan perbaikan dengan baik. Wah, Anda bisa maju. Itu faktor pertama, meskipun bukan hanya faktor pertama itu. Bukan hanya faktor pertama itu saja. Anda jadi samanera, jadi biku, Anda senang? Ya, janjane ya kepaksa saya lah. Anda tidak bisa maju, batin Anda tidak bisa maju. Saya dapat cerita, Bante, anak-anak yang masuk STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha, dari 100 anak yang tenanan sungguh-sungguh belajar ingin dapat ilmu agama Buddha, sampai lulus itu tidak sampai 10. Saya bilang, loh, yang 90 terpaksa. Loh, kenapa? Golek sekolah liya-liyane ora bisa. Atau tidak mampu, maaf ya. Dia bisa tapi tidak mampu biayanya. Lah kalau di STAB itu semua beasiswa. Kami para biku ikut mencarikan itu dananya. Yang swasta ya, yang negeri miliar-miliar itu. Yang swasta kita cari. Mereka hanya makan dengan kos. Itu beasiswa semua. 1 tahun itu saya mendengar berapa ya? Sekitar 600 juta. Itu untuk membiayai STAB. Kalau pemerintah subsidi 300 juta, kita harus cari 300 juta tiap tahun. Kalau kita tidak bisa cari 300 juta, bagaimana? Tutup hampir semua STAB. Saya mengatakan tidak apa. Katakanlah mereka masuk STAB itu sebetulnya tidak berminat, terpaksa. Tetapi setelah masuk, kalau dia bisa mencintai, menyenangi pelajarannya itu, dia akan maju. Tapi kalau selama 4 tahun dia nggak senang terus, terpaksa terus, koyo di penjara, ya bagaimana bisa maju? Nggak apalah, Anda masuk itu terpaksa, tetapi setelah masuk itu harus ada canda. Karena itu menurut Guru Agung kita, sebetulnya menurut Dhamma itu, menurut hukum alam itu faktor pertama untuk maju. Anda menjadi tukang batu. Di Mendut ada tukang batu yang bagus sekali, Pak Ratin. Kalau kami
ada pekerjaan di Mendut selalu saya katakan, Pak Ratin dicari, Pak Ratin. Bagus sekali. Memang dia mencintai pekerjaannya itu. Salah sedikit, tidak pas sedikit, dia merasa kalau tidak pas sedikit, saya mengatakan, ya sudahlah Mas Ratin, ya sampunlah, sudah bagus. Dia merasa ganjel. Dia ingin perfect. Sekalipun dia tukang batu, tapi dihargai. Tidak hanya saya, yang lain-lain mengatakan bagus Bante, ngaturnya, pasang batu. Anda mau jadi tukang batu, tukang taman, sekretaris, penterjemah, tukang foto, buka toko, buka bengkel, punya pabrik yang besar, pilot, sopir, dokter, insinyur, rohaniwan, senangilah pekerjaan Anda itu. Itu faktor pertama untuk maju. Yang kedua, wirya. Wirya itu ulet. Itu ada hubungannya dengan yang pertama. Kalau Anda sudah menyenangi pekerjaan itu, Anda akan ulet. Ada rintangan, ada bujukan, ada kesulitan, aku akan bertahan karena aku senang dengan pekerjaan ini. Tapi kalau sudah terpaksa, wah sudah, ada rintangan sedikit, nek iso ya golek liyane gitu. Ya golek. Kalau begitu terus nanti golek liyane terus. Karena Anda tidak pernah menyenangi, mencintai apa yang Anda lakukan. Bahkan kalau tidak salah, penemu listrik Edison, dia mengatakan jenius itu hanya diperlukan 1% dalam kita bekerja berkarya. Yang 99% adalah keuletan dan usaha terus menerus. Karena kalau yang 99% genius, tidak ada gunanya. Usahanya hanya 1%, orang itu opo-opo. Nanti pikirannya muter begitu ya, tapi tidak ada hasilnya. Ya, apa itu? Edison mengatakan ide itu hanya 1% diperlukan. 99% adalah keuletan. Yang ketiga, cita. Cita itu adalah, gampangnya kata begini, mencurahkan pikiran pada pekerjaannya itu. Senang ya, ulet ya, tapi tumpahkan pikiran Anda ke sana. Jangan banyak cabang. Bengkel ya, tukang foto ya, IO organisasi ya. Lah kapan le bengkeli? Ya. Apalagi ya. Dan lain-lain. Bolehlah cabang 2 atau cabang 3. Anda harus menumpahkan pikiran ke sana. Saya pernah mendapat penjelasan dari seorang seperti rektor lah. Karena institut jadi tidak dikatakan rektor. Prasetya Mulia sudah meninggal, Pak Leo Utama. Dia mengatakan, Bante, pikiran kita ini hanya bisa mengkoordinir 5. Karena itu dalam sistem kabinet Menko itu perlu. Kalau menterinya 20 tidak ada Menko, presidennya bisa. Kalau bahasa yang kasar, pecah kepalanya. 20 menteri, semua laporan dengan kesulitannya semua. Otak kita tidak bisa mengakomodir.
hanya 5. Jadi kalau Menko lebih dari 5 itu juga tidak sesuai dengan kemampuan maksimal kita mengkoordinir. Perusahaannya mungkin 20, 30, ya bisa saja. Tetapi harus ada koordinator. Anda tidak bisa memantau 30 itu langsung. Apalagi kalau macam-macam. Mobil ya. Apalagi ya. Dodol beras ya. Dodol pupuk iya, dodol bahan bangunan iya, tukang foto iya, tidak bisa. Tidak ada cita, Anda tidak menumpahkan pikiran Anda pada pekerjaan yang Anda senangi. Yang terakhir, wimangsa. Wimangsa itu adalah inovatif, kreatif, senang ya, sungguh-sungguh ya, mencurahkan pikiran ya, berbuat baik perlu, itu dasar. Tapi tidak kreatif, tidak ada inovasi. Kawit biyen ya itu saja. Buntele ya itu saja, tidak laku. Tidak laku. Inovatif, kreatif itu sebetulnya sesuai dengan hukum alam. Anicca, tidak kekal. Keinginan orang, kesenangan orang juga tidak kekal. Kalau Anda tidak punya kreativitas, tidak berinovasi, ya tidak akan ditinggal oleh langganan, tapi langganannya tidak tambah. Termasuk meditasi. Apakah waktu Bante meditasi waktu Samanera 40 tahun yang lalu dengan sekarang sama? Tidak. Saya belajar Anatta Bhawana lama. Saya belajar Anapanasati lama. Saya belajar Wedananupassana dari Goenka. Saya belajar Cittanupassana yang sering dikatakan bare attention, bare awareness. Lalu bagaimana? Lalu saya mempunyai cara yang cocok untuk saya. Saya mencari. Saya senang meditasi, ya. Dan saya berlatih meditasi. Saya tidak medot meditasi. Saya berlatih. Saya ada keyakinan meditasi ini bermanfaat. Saya melakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga ada kreativitas, ada inovasi. Belajar yang lain, belajar yang lain, belajar yang lain, belajar yang lain. Yang sealur tentu ya. Yang ada benang merahnya dengan cara yang saya lakukan. Kalau tidak begitu ya tidak maju. Ya hanya mendapatkan ketenangan, begitu-begitu saja. Di dunia spiritual, praktek dhamma, di dunia pendidikan, di rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dalam bidang kesejahteraan materi, semuanya memerlukan inovasi, kreativitas. Waktu saya masih mahasiswa, kira-kira 40 Biku 39, Samanera 2 tahun, 41, 42, 43 tahun yang lalu. Saudara mungkin di antara saudara ada yang belum lahir. 43 tahun yang lalu. Yang ada hanya Dhammasala itu saja. Tapi sejak dulu ya begitu. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Ada sedikit backgroundnya itu loh. Ya. Masa Bante ya ini. Yang Anda duduk ini apa ini? Kanopi ini memang baru ini. Yang tempat saya duduk ini ya baru. Tapi Dhammasala itu begitu aja. Tidak lebih baik Bante. Ya ketoke lebih baik. Tapi mungkin tidak baik sungguh-sungguh.
Jadi ya memelihara, saya menyenangi wihara ini. Kalau bukan wihara ini saya tidak mau pergi, bagus. Saya bekerja dengan tekun, tidak peduli orang lain salah paham ya. Sangat bagus, saya mencurahkan pikiran saya kemari, bagus. Tetapi Sang Buddha juga mengingatkan inovasi dan kreativitas tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya nanti tidak akan maju. Nah itulah 4 hal itu dikatakan iddhipada. Dalam bahasa Pali iddhipada itu artinya jalan untuk berhasil. Canda wirya citta vimangsa. Baik dalam hal spiritual maupun dalam hal kesejahteraan sosial. Tetapi tentu berbuat baik tidak bisa dibuang. Anda menyenangi pekerjaan Anda, sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, putar otak untuk maju, tetapi ngapusi, mencuri, tidak tepat janji, kejam, juga tidak akan maju. Orang-orang akan menghindari Anda. Oleh karena itu, janganlah mengeluh. Aku sudah berbuat baik, sudah berbakti, tidak berbuat buruk, selalu berdana, ada bencana alam, bakti sosial, enggak pernah ketinggalan. Iya, sudah baik. Fondasinya sudah baik. Tapi rumahnya juga harus dibangun. Rumahnya harus dibangun dengan canda, wirya, citta, vimangsa. Menyenangi pekerjaan Anda, bersungguh-sungguh, menumpahkan pikiran Anda pada pekerjaan itu, sekecil apapun. Kemudian inovatif, kreatif. Saya melihat tukang batu yang bekerja di Mendut, oh dia punya inovasi. Saya melihat tenaga kasar yang memahat saja tidak bisa. Suatu hari dia membawa patung gede sekali ke wihara, pakai blandar itu, surung. Biasanya itu mencari sepet, apa itu kulit kelapa itu, taruh di situ lalu didorong. Lama-lama dia punya inovasi baru, berkreasi baru. Saya melihat tidak lagi sepet, gedebok. Jadi ganjelnya patung ini gedebok, wah lebih lancar, lebih licin. Saya pikir oh ya, dia menggunakan pikirannya untuk berinovasi. Bagaimana mengerjakan pekerjaan lebih ringan, lebih cepat, tentu lebih baik. Oleh karena itu Anda harus menggunakan pikiran Anda, termasuk dalam hal meditasi. Karena meditasi itu tidak hanya, bukan focusing. Meditasi itu kan konsentrasi satu titik, Bante. Buat apa kita berinovasi? Buat apa kita berkreativitas? Iya, itu meditasi ketenangan. Tetapi meditasi tingkat lanjut tidak hanya berhenti pada satu titik. Kita harus menyadari apa saja yang menjadi gejolak perasaan dan pikiran kita. Bukan hanya fokus ke satu titik, bukan. Iya, memang Sang Buddha mengajarkan itu, dan itu diajarkan sebelum Buddha Gautama mencapai pencerahan, meditasi focusing itu. Tetapi meditasi yang diajarkan oleh guru agung kita bukan meditasi focusing sebetulnya. Meditasi awareness, meditasi kesadaran. Itu ada kreativitas, ada inovasi. Meskipun kreativitas dan inovasi dalam meditasi berbeda jauh dengan kreativitas bermasyarakat. Baiklah Ibu Bapak dan Saudara, saya harus berhenti.
Tetapi masih ada waktu. Kalau tadi saya memulai terlambat sekitar 15 menit, ya saya juga ingin mengakhiri 15 menit kemudian. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathira yang telah memberikan uraian Dhamma. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan untuk 1 atau 2 pertanyaan. 1 pertanyaan nanti akan langsung dijawab oleh Bante, dan kemudian setelah selesai nanti akan ada pertanyaan yang kedua. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Kalau tidak berani berbicara sendiri karena tidak biasa berbicara umum, boleh minta tolong. Boleh minta tolong temannya untuk menyambung lidah. Ya, karena mungkin kalau bicara sendiri tidak biasa. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan 1 pertanyaan. Kadang-kadang Ibu Bapak Saudara, kalau kita kejepit, itu kreativitas bisa muncul. Apakah tidak selalu, Bante? Tidak selalu. Ada jalan yang gampang juga. Hari ini hari Jumat. Hari Selasa itu saya sariawan berat. Makan saja sulit. Makan harus cari kuah, hanya ditelan saja. Tidak bisa mengunyah. Bicara harus ditekan begini. Saya pikir bagaimana nanti hari Jumat. Sudah diberi macam-macam, wah perih sekali. Oh, saya harus inovatif ya. Harus kreatif, ada cara. Pakai ini. Tadi pagi sembuh. Orang mengatakan, oh itu kan kekuatannya Wihara Karangjati. Bisa menyembuhkan sariawan. Tetapi apakah kalau kejepit lalu orang berinovasi? Tidak selalu. Kalau mau gampang ya, wis monggo saja. Nanti hari Jumat pagi atau hari Kamis, saya minta biku yang tidak bertugas di Mendut. Apalagi kalau biku itu murid saya, tolong ya saya Karangjati disuli ya, diganti. Oh pasti mau. Dan sore hari ini ada biku yang kosong. Dan bukan biku yang tidak mengerti Dhamma dengan baik, biku yang sangat mengerti Dhamma. Tapi saya berusaha keras untuk berhenti ini, perihnya ini berhenti. Berhenti, tinggal sedikit sekali, amat sedikit. Jadi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, seseorang lalu putar otak, mencari cara, belum tentu. Bahkan mungkin dia bisa menyerah. Kalau tidak ada pengganti bagaimana Bante? Ya sudah, mengatakan saja, saya tidak bisa. Masa tidak toleransi dengan sakit? Kalau Anda bisa menyembuhkan ini langsung, saya berangkat. Tetapi saya tidak mau disembuhkan langsung, biarlah sembuh alami. Saya mengatakan saya tidak bisa. Mau apa? Ya kalau tidak mau menggunakan, tidak ada wirya, tidak ada wimangsa, ya begitulah. Kita tidak akan maju. Belum tentu dalam keadaan terdesak seseorang mempunyai akal. Dalam keadaan terdesak seseorang bisa menyerah. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, muncul. Ini.
Seperti yang tadi Bante katakan, contohnya tadi ketika kita mau berdana, ketika pengharapan itu muncul, itu kan harus kita sadari ya Bante. Itu caranya bagaimana. Kemudian kalau misalnya sudah kita sadari, ternyata pengharapan itu muncul lagi, itu harus bagaimana gitu. Ya disadari lagi. Iya. Menyadari itu tidak menggempur, tidak mencarikan konsep lain untuk mengcounter. Menyadari itu just be aware, just tahu, gitu saja. Ada pikiran begini, selesai. Tapi pikiran tidak menyerah, nanti muncul lagi. Ada pikiran begini, tidak menyerah. Lah nek kamu berdana menolong, tidak ingin apa-apa, njur bodoh kamu gitu ya. Itu pikiran kita sendiri juga. Muncul begitu. Bagaimana ya, sadari aja. Lalu kalau kita berdana itu untuk apa, Bante? Saya pernah mengulangi cerita ya. Dulu ada seorang wanita Itali. Dia bermeditasi di salah satu wihara di dekat Himalaya, Udin sekali. Dan wiharanya itu sederhana. Suatu hari ditengok oleh temannya, ya biksuni, nuns. Berapa lama kamu di sini sudah? 15 tahun. Kamu dapat apa? Dia mengatakan, sulit saya menjawab. Kalau kamu bertanya, kamu dapat apa? Sulit saya menjawab. Lalu bagaimana kalau kamu sulit menjawab? Saya 15 tahun bermeditasi ini ada sesuatu yang hilang, yaitu kesombongan, keserakahan, kebencian melihat orang-orang yang tidak saya senangi. Itu mulai hilang. Itu yang jelas, itu yang saya bisa menjawab. Tapi kalau saya ditanya, kamu dapat apa? Sulit saya menjawab. Yang hilang ada, tapi saya dapat apa? Saya sulit menjawab. Seperti membuka bawang. Biksuni itu mengatakan, kehidupan kami ini seperti membuka bawang. Lapis demi lapis dibuka. Dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa. Karena semuanya lapisan. Apakah di tengah-tengah bawang ada batu akik? Tidak ada. Ya. Habis. Persepsi yang salah menganggap di tengah-tengah bawang ada sesuatu, itu yang membuat kita membuat bencana. Padahal tidak ada apa-apa. Hidup ini hanya permainan pikiran saja. Dan semua permainan pikiran itu juga akan lewat. Anda senang tidak senang, hukum alam begitulah. Semua ini hanya permainan pikiran. Anda puas, Anda menyesal, Anda gembira banget, Anda sangat tidak gembira, feel guilty atau merasa puas, hanya pikiran. Dan pikiran itu juga akan lewat. Tidak ada yang tersisa. Akhirnya hanya begitu. Kalau begitu hidup ini tidak ada gunanya, Bante. Siapa bilang tidak ada gunanya? Apa bawang tidak ada gunanya? Ada. Tetapi tidak ada inti. Yang bisa digondeli tidak ada. Pikiran ini kan berloncat-loncat. Iya, tapi apakah tidak ada gunanya? Ada gunanya. Kalau pikiran ini dilatih dengan baik, bisa mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama. Beliau mengajar hanya 45 tahun, tidak lama. Tapi ajaran beliau itu sampai sekarang saya masih bisa mengenal. 2600
Kalau kita membuat asada itu tahun berapa itu ya? 2012. 2603 tahun ajaran. Buddha mulai mengajar itu kalau dihitung sampai sekarang 2603 tahun. Bukan 2559, bukan, itu kan dihitung dari beliau meninggal. Kalau beliau dari beliau mulai mengajar pertama 2603 tahun lebih, Agustus, September, Oktober, lebih 3 bulan. 2603 tahun 3 bulan. Beliau hanya mengajar 45 tahun. Tapi beliau mengajar itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Dengan cara yang tepat pada orang yang berbeda-beda, dari raja sampai gelandangan sampai penyapu jalan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh meskipun sebentar, nanti akibatnya buahnya itu bisa lama. 45 tahun sampai bertahan 2600 tahun. Bukan prestasi yang kecil sebetulnya. Itulah cara menyadari kalau pikiran yang buruk-buruk muncul. Tidak hanya pamrih saja yang buruk-buruk. Lah kalau begitu kita berdana itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi keserakahan. Jangan berpikir mendapat. Itulah pikiran kita, habit. Kebiasaan kita itu ento opo ya, ento opo itu. Semua begitu, ento opo gitu. Mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian pasti, karena dengan menolong, dengan memberi, kebencian kita berkurang. Apalagi kalau kita berdana dengan kesadaran, itu moha, ilusi-ilusi juga berkurang. Kalau kotoran batin, mentally defilement itu kurang, penderitaan akan berkurang. Kalau penderitaan berkurang, hidup Anda akan bahagia, lebih ringan, lebih bahagia. Di dalam pandangan agama Buddha, dalam pandangan Guru Agung Buddha Gautama, kebahagiaan itu tidak bisa dicari dan tidak perlu dicari. Loh, bagaimana Bante? Kalau penderitaan Anda berkurang, otomatis Anda bahagia. Otomatis. Kalau Anda menyalakan lampu, otomatis gelap itu akan pergi. Nggak usah diusir. Ya. Nah, bagaimana mengurangi penderitaan? Penderitaan akan berkurang kalau kotoran batin yang disebut keserakahan, dendam, kebencian, tidak senang melihat orang lain maju, kemarahan, penasaran, jengkel itu berkurang. Tidak usah habis dulu lah, berkurang saja. Nanti problem akan berkurang. Problem berkurang, penderitaan berkurang. Penderitaan berkurang, otomatis hidup akan semakin bahagia, semakin bahagia. Jadi apa tujuan kita berdana? Berkurangnya kotoran batin. Itu lebih benar menjawab begitu. Daripada Anda bertanya, aku beramal, berdana, berbuat baik, ento opo itu. Nanti kebiasaan itu selalu kita pelihara. Kita selalu berpikir ento opo. Dapat apa, mencari, mengumpulkan. Jarang kita berpikir melepaskan, amat jarang. Andai kata kita mau melepaskan, pikiran menuntut. Iki engko ento opo ya. Lah kalau itu muncul bagaimana Bante? Wong itu sudah menjadi kebiasaan. Ya disadari saja. Oh, pikiran begitu. Tidak usah Anda berperang. Ora oleh, tidak boleh. Nasihat Bante tidak boleh begitu. Tidak usah, hanya sadari saja. Dengan menyadari, pikiran itu akan berkurang. Memang dia tidak akan tunduk nanti, dia akan naik lagi. Sadari lagi, dia akan berkurang. Itu meditasi. Meskipun Anda tidak duduk diam, menghadirkan awareness dalam kehidupan sehari-hari.
Anda akan menyelesaikan masalah-masalah dalam pikiran Anda. Kalau pikiran mulai selesai masalah-masalah yang timbul, itu mudah sekali. Mengatur ucapan, perbuatan, menghadapi sekeliling kita ini mudah sekali. Saya ingin memberikan tips kepada Anda, kepada semuanya. Cerita ini sederhana, simple. Bahkan mungkin bukan cerita yang elit gitu ya, tetapi bagus sekali. Saya diberitahu katanya yang menulis pengalaman ini CEO-nya Google. Ceritanya begini, mungkin ada yang sudah mendapat. Ada wanita-wanita kerja di dapur yang banyak pekerjaannya. Ada satu wanita yang ketemplean kacua. Apa itu? Bahasa Jawa jimprak-jimprak gila. Wah, kacuannya miber, nemplek di temennya. Wah, temennya itu makanan yang sudah diatur semuanya itu hancur berantakan. Ada wanita ketiga, dia datang dengan tenang, kasuannya diambil, dibawa keluar, dilepas di luar, selesai. Kan gigit-gigit di sini, yang gigit sini tidak akan bolong kok. Siapa yang membuat masalah? Kacua? Tidak. Pikiran Anda menghadapi kacua itulah yang membuat masalah. Apa yang di luar semuanya ini membuat Anda menderita, membuat Anda masalah? Tidak. Cara Anda menghadapi itulah yang membuat Anda menderita. Kacua ini bagus sekali. Tidak hanya wanita, pria-pria juga. Apalagi masuk ke sini ini langsung bajunya dibuka. Tapi ada wanita ketika yang datang. Dia datang dengan tenang, tanpa ekspresi, diambil. Jalan pelan-pelan, lepas. Selesai. Karena pikiran kita sudah diprogram, kacua itu kotor, membawa penyakit, menjijikkan, suka makan tai. Dia makhluk juga, perlu makan. Dan dia nemplek-nemplek itu bukan ingin membuat onar. Pikiran itu harus diubah. Wanita ketiga tidak mempunyai pikiran yang jelek, yang buruk terhadap kacua. Sesama makhluk, ambil, buang, selesai. Dan banyak sekali kacua-kacua kehidupan, banyak sekali. Dia tidak membuat penderitaan. Yang membuat penderitaan adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana reaksi pikiran kita menghadapi semuanya itu? Saya boleh menutup ataukah ada satu lagi? Tadi saya melihat ada pertanyaan titipan, mana? Ada pertanyaan titipan. Ini silahkan. MC-nya dulu. Oh. Ya, ada satu pertanyaan titipan, Bante, terkait dengan untuk mencapai kemajuan usaha misalnya, seseorang kadang-kadang perlu mempertimbangkan tata letak, hari baik dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Buddhisme terhadap hal itu? Terima kasih. Lanjut ya. Ya, Pak Bing silahkan. Selamat malam. Ya, terakhir ya. Iya, saya jawab bareng-bareng saja. Dan saya ini mau nanya, setelah nyimak tadi pembicaraan dari saya, saya mendengar bahwa pola pikir dan kehidupan manusia atau seseorang ditentukan oleh pola pikir atau kehidupan di sebelumnya. Ditentukan oleh pola pikir atau kehidupan sebelumnya. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ketika contoh nih,
kursi diciptakan tentu ada kursi, ada pencipta nih. Iya, iya. Nah, untuk apalagi manusia gitu tentu ada penciptanya. Iya, iya. Nah, yang ingin saya tanyakan menurut pandangan Buddha sendiri, di mana peran pencipta tersebut di dalam kehidupan seseorang ataupun kehidupannya? Iya. Terima kasih. Saya menjawab sana dulu baru ke mari. Tadi pertanyaannya? Tata letak hari baik dalam Begini, saya ingin membuat jawaban pendekatan ya, karena berbicara dengan pandangan atau dengan iman yang agak lain memang memerlukan penyesuaian istilah. Apakah agama Buddha mengenal penciptaan? Ya. Tetapi penciptaan itu tidak dari nothing, tidak dari kekosongan, lalu ujuk-ujuk tercipta. Penciptaan itu selalu muncul dari kondisi-kondisi. Nah, hukum yang mengatur penciptaan itu kami menamakan dengan niyama dhamma. Secara gampang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hukum segala sesuatu. Hukum itulah yang meskipun tidak persis setara, kalau boleh saya mengatakan, dengan pengertian Tuhan dalam agama-agama lain. Mengatur, menciptakan, maha adil, maha tahu. Kami memahami tidak sebagai persona, tetapi sebagai hukum alam. Ya. Siapa yang menciptakan? Ya tidak ada. Hukum yang universal itulah Tuhan, ya tidak ada penciptanya. Berlaku pada semuanya. Anda mau mengakui hukum karma atau tidak, hukum karma tetap berlaku untuk Anda. Kalau Anda berbuat buruk, Anda akan mendapat keburukan. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan memetik kebaikan. Meskipun Anda tidak percaya itu. Api itu panas dan membakar. Meskipun seseorang tidak mempercayai itu, tidak pernah sekolah sampai tamat SD, kalau dia memasukkan tangannya di api itu panas. Itu hukum alam. Kami menamakan itu sebagai niyama dhamma. Termasuk muncul tenggelamnya pikiran, kemudian muncul tenggelamnya perasaan dan sebagainya. Lalu bagaimana awal pertama ada di dalam Dhamma tidak dibicarakan. Karena Buddha menganggap terlalu jauh berpikir ke sana. Yang lebih urgent adalah bagaimana mengatasi masalah kita. Keserakahan, kebencian yang menghancurkan dan membawa bencana pada orang lain dan pada diri kita sendiri. Mungkin jawaban ini tidak lengkap ya, atau mungkin tidak memuaskan, tetapi saya harus berhenti pada penjelasan seperti ini. Karena selain waktu agak sulit memang ya berbicara dalam dua pandangan yang agak berbeda. Ya. Apakah semua ditentukan oleh kehidupan yang lampau? Tidak. Buddha Gautama mengatakan sesuai dengan hukum alam, kalau segala sesuatu ditentukan dari yang lampau, itu pandangan yang fatalistik. Berarti kebaikan kita, kebajikan kita, usaha kita, kesungguhan kita sekarang tidak ada gunanya.
Ada gunanya untuk nanti. Yang sekarang ditentukan dari yang lampau. Yang sekarang akan menentukan nanti. Tidak. Buddha Gautama mengatakan tidak. Itu tidak benar. Lalu suka duka kita sekarang, warna-warna kehidupan kita sekarang ini ditentukan oleh apa? Oleh perilaku-perilaku kita yang lampau dan perilaku kita sekarang. Selain perilaku kita sekarang ini, selain berpengaruh pada kehidupan kita sekarang, juga berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Tapi kehidupan yang akan datang itu tidak ditentukan oleh perilaku kita sekarang saja. Kehidupan yang akan datang itu ditentukan oleh perilaku kita sekarang dan perilaku kita nanti juga. Kapan Bante kehidupan yang akan datang itu? Oh, 1 detik lah kemudian itu sudah akan datang. Tidak usah berpikir setelah kematian. 1 jam kemudian sudah akan datang. Besok pagi sudah akan datang. Perilaku saya besok pagi tidak bisa lepas dari habit kebiasaan saya sekarang dan kemarin-kemarin. Tetapi perilaku saya besok tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebiasaan dan habit saya sekarang. Perilaku saya besok juga ikut menentukan. Mana yang dominan? Bisa apa yang saya lakukan besok lebih dominan, bisa habit sekarang saya lebih dominan. Ada orang yang kalau habis makan tidak minum es, wah rasanya tidak makan. Berhenti di sini. Minum es dia. Apakah besok kalau dia makan begitu? Itu habit dia. Belum tentu. Besok dia membaca koran. Saya sering dikasih koran Pak Senset. Makan berminyak, minum es. Minyaknya akan mengental. Tidak bisa dicerna, itu kanker. Wah, takut. Mulai besok saya tidak akan minum es lah.